Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat melakukan kuliah ini secara daring. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dwi Nastiti selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman perbankan syariah semester 5 yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Anggun Siska Karisma sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Feby Purwani sebagai materi kedua. Dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang aspek etika bisnis. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis, fungsi, tujuan, dan manfaat tercapainya tujuan etika bisnis bagi perusahaan. Baik, pertama kita harus tahu apa itu etika. Menurut Beckham tahun 2004, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dari yang buruk. Adapun bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba ataupun keuntungan. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan ataupun pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Menurut Richard D. George, bila perusahaan ingin sukses atau berhasil harus memiliki 3 hal pokok. Yang pertama adalah memiliki produk yang baik, yang kedua memiliki manajemen yang baik, dan yang ketiga adalah memiliki etika yang baik. Masuk ke dalam fungsi etika bisnis bagi perusahaan. Kita semua tahu bahwa betapa pentingnya etika yang harus diterapkan pada perusahaan bisnis. Nah, etika itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi, salah satu fungsi etika bisnis adalah untuk membangkitkan motivasi para pekerja agar terus meningkat, untuk mencapai keunggulan dalam bersaing, dan untuk memperluas kebebasan dalam berniaga atau berdagang. Perusahaan niaga atau berdagang. Perusahaan meyakini bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki etika, bisnis yang mematuhi peraturan hukum atau peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Kepercayaan pelanggan pun semakin meningkat dikarenakan perusahaan dinilai sangat loyal dalam melakukan bisnis. Kita masuk ke dalam tujuan bisnis bagi perusahaan adalah salah satunya untuk menggugah kesadaran moral dan untuk memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis agar dapat melakukan good business dan tidak melakukan dirty business atau monkey business yang dapat merugikan berbagai pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat tercapainya tujuan bisnis bagi manfaat tercapainya tujuan etika bisnis bagi perusahaan lainnya adalah menjunjung nilai norma, perusahaan menjadi semakin terpercaya dan memperhatikan kepentingan bersama. Saya akan melanjutkan materi tentang 3 aspek pokok dalam etika bisnis dan sanksi pelanggaran dalam etika bisnis. Sebelum kita membahas konsep etika dalam bisnis terlebih dahulu, kita perlu memahami 3 aspek pokok dalam etika bisnis. Di antaranya ada sudut pandang ekonomi, yang kedua ada sudut pandang hukum, dan ada sudut pandang moral. Nah, sudut pandang ekonomi merupakan kegiatan ekonomi di mana terjadi proses tukar-menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja, mempekerjakan, dan interaksi manusia lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang baik secara moral, karena moral mengajarkan pada manusia untuk bisa membedakan perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dan ajaran moral akan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sudut pandang hukum. Bisnis tidak terlepas dari hukum. Dalam sudut pandang normatif, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada aktivitas bisnis. Di sini hukum lebih jelas dan pasti karena tertulis ada sanksi tertentu bila terjadinya pelanggaran.
Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang patuh pada hukum. Nah, di sini saya akan mengasih contoh tentang etika dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada jujur tidak berbohong, bersikap dewasa tidak kekanak-kanakan, lapang dada dalam berkomunikasi, tidak mudah emosi atau emosional, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan santun. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran yang akan diterima jika perusahaan tidak menerapkan etika di dalam bisnis. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis untuk meraih keuntungan. Yang sebagaimana terdapat dalam pasal 22 yang pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, pasal ini menjelaskan tentang tender, yaitu tawaran yang mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa. Hal di atas adalah pelanggaran yang akan diterima kepada perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya karena memiliki unsur kecurangan. Pelanggaran etika perusahaan terhadap pelanggan di Indonesia merupakan fenomena yang sudah sering terjadi. Nah, di sini saya akan mengasih contoh pada kasus Ajinomoto. Kehalalan Ajinomoto dipersoalkan oleh Majelis Indonesia atau MUI pada akhir Desember tahun 2000 setelah ditemukannya bahwa ada pengembangan bakteri untuk fermentasi tetes tebu. Kasus lainnya terjadi pada produk minuman Kratindeng yang sebagian produknya diduga mengandung nikotin lebih dari batas yang ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Minuman. Jadi, etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Repotnya, norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu, bila ada yang melanggar, akan diberikan sanksi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, pencapaian tujuan etika bisnis di Indonesia masih berhadapan dengan beberapa masalah dan kendala. Kerap menyebut beberapa kendala tersebut, yaitu yang pertama, standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Yang kedua, banyaknya perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Yang ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Menurut Richard T. D. George, ia mengemukakan alasan-alasan tentang keniscayaan etika bisnis sebagai berikut. Bisnis tidak dapat disamakan dengan permainan judi. Bisnis adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat dan menyangkut kepentingan semua orang. Dan yang terakhir, dilihat dari sudut pandang bisnis itu sendiri. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar, percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.